pecinta fotografi, ketemu lagi dengan saya, Endang Sesyurina, dalam acara Habar Fotografi. Hari ini, pada episode ini, saya akan bercerita bagaimana caranya kita mendapatkan sebuah foto bintang-bintang gemintang. Kalau dalam istilah dalam fotografi, Milky Way namanya, ya. Pasti teman-teman penasaran, bagaimana sih caranya supaya kita dapat memfoto Milky Way? Nah, hari ini saya akan membahas tentang itu. Simak baik-baik ya. Teman-teman, pada anniversary Aura Borneo yang ke-6 kemarin, kami mengadakan sebuah acara perayaan yang sangat meriah sekali. Di sana kami bisa mengadakan camping bersama keluarga ya. Dan di sana juga kami mengadakan hunting bersama. Salah satu hunting kami adalah hunting Milky Way. Nah, pada saat kemarin kebetulan Milky Way dapat ditangkap dengan menggunakan kamera. Sedangkan pada saat itu kami semua kebetulan nih kami mengadakan camping. Jadi yang namanya Milky Way itu bisa ditangkapnya pada saat malam hari tentu saja ya. Namanya juga bintang kan, jadi harus difoto malam hari. Yang pertama sekali yang harus teman-teman siapkan itu tentu saja kamera. Nah, lensa yang digunakan sebaiknya lensa yang mempunyai f-stopnya yang besar. Kenapa? Karena kita akan memakai memoto bintang itu dengan gugusannya yang panjang, sehingga apabila kita mempunyai lensa dengan mukaannya yang besar angkanya, di sana kita akan bisa mendapatkan detail-detail dari bintang gemintang itu. Jadi ingat ya, jangan lupa siapkan lensa itu. Terus alat yang berikutnya yang harus kita punya adalah tripod, ya, jangan lupa tripod. Kenapa? Karena kalau kita tidak menggunakan tripod, takutnya nanti kita akan terjadi goyangan atau getaran pada saat kita foto. Sedangkan kita menggunakan shutter speed yang lumayan rendah, sehingga nanti akan membuat foto kita itu tidak mendapatkan hasil yang maksimal kalau kita tidak menggunakan tripod. Itu adalah alat kedua yang harus kita gunakan. Teman-teman, tadi saya sudah membicarakan tentang alat apa aja yang harus kita bawa ya. Tadi yang pertama itu saja kamera sih ya, itu harus tripod, kemudian lensa yang lebar, lensa wide kalau kita bilang itu namanya ya. Terus berikutnya yang juga tidak kalah penting adalah jangan lupa kita perlu senter untuk penerangan ya. Terus yang berikutnya harus diperhatikan juga waktu yang tepat untuk memfoto Milky Way tadi, waktu yang tepat malam hari, dan juga kita harus tahu di mana lokasi Milky Way itu berada. Nah, terus bagaimana caranya ya supaya kita tahu kita tidak salah arah ini untuk memfoto di mana beradanya Milky Way. Kita bisa dibantu dengan aplikasi untuk mencari di mana Milky Way tersebut. Banyak sekali aplikasi yang ada yang disediakan oleh yang ada untuk handphone kita di Android ataupun di iPhone. Banyak sekali ya. Nah, jadi teman-teman
harus punya itu tuh, ambil salah satu aplikasi saja yang bisa mencari di mana lokasi Bima Sakti tersebut. Aplikasinya itu akan mengarahkan kita waktu yang tepat untuk mengambil di mana Milky Way-nya berada. Ya. Terus apalagi nih yang perlu kita perhatikan? Jangan lupa kalau kita mau memfoto dan mendapatkan hasil foto yang bagus untuk Milky Way, kita harus mencari lokasi yang tidak banyak cahaya. Kalau bisa yang gelap gulita sama sekali. Kenapa begitu? Karena apabila kita memfoto di daerah yang banyak cahaya, nanti itu foto kita tidak akan bisa menangkap dengan baik Milky Way-nya. Gitu. Jadi teman-teman harus survei dulu nih, di mana ya lokasinya yang gelap, yang cocok untuk memfoto Milky Way. Teman-teman, jangan lupa karena kita memotonya malam hari, alat penerangan sangat diperlukan ya. Misalnya adalah senter. Tapi senter itu tidak hanya berguna untuk penerangan di jalan pada saat kita jalan menuju lokasi nih, tidak. Tetapi nanti juga kita perlukan pada saat kita perlu memberikan sedikit cahaya pada foreground-nya. Nah, jadi saya sarankan nih teman-teman, apabila ingin fotonya bagus untuk memfoto Milky Way, kita cari lokasi dengan foreground yang bagus. Misalnya nih ada pepohonan, ada bangunan, ya. Tapi ingat harus di daerah yang minim cahaya, alias gelap gulita kalau perlu ya. Oke, sekarang saya sedikit bercerita tentang bagaimana kemarin kami, komunitas Aura Borneo, mengadakan hunting bersama Milky Way. Kemarin kami mengadakannya di Tahura Mandi Angin. Di sana kebetulan tempatnya bagus dan juga lokasinya tepat sekali dengan posisi foreground yang bagus, sehingga kami memakai lokasi di sana. Nah, pada saat itu kami menggunakan waktu kami jam sekitar pukul 8 malam. Kebetulan waktu kami melihat di aplikasi, Bima Sakti itu sudah bisa terlihat di pukul 8 malam. Sehingga pukul 8 malam kami bersiap-siap menuju lokasi yang sudah kami survei sebelumnya dengan cara memperhatikan foreground yang bagus dan juga tidak ada pencahayaan yang banyak alias gelap gulita. Hal pertama yang kami lakukan adalah kami menyeting kamera kami dulu. Nah, settingannya berapa? Ingat teman, kalau bisa nih diusahakan kita mempunyai lensa dan lensa lebar, lensa wide yang mempunyai infinity, ya. Jadi kalau bisa kita mempunyai lensa yang ada infinity-nya, karena nanti kita menyetingnya di manual. Jadi kita setting kamera kita di infinity, lensanya di infinity, dan lensanya juga kita pakai yang manual, fokus bukan autofocus ya. Setting alat kita dengan posisi yang sudah tepat mengarah kepada Bima Sakti tersebut berada. Nah, makanya kenapa kita harus memakai lensa dengan lensa yang lebar, karena biasanya posisi atau letak dari Bima Sakti itu dia berbentuk memanjang ke atas, ya. Jadi kalau kita memakai lensa yang tidak lebar nanti akan kepotong Bima Saktinya. Tetapi kalau kita memakai lensa yang lebar, nanti Bima Saktinya akan bisa terlihat dengan sempurna. Teman-teman, hal kedua lagi yang harus kita setting setelah tadi kita memakai lensa yang ada infinity, terus kita taruh dengan fokus yang manual adalah kita harus membuat agar
posisi lensa kita aman. Artinya, letakkan tripod pada posisi yang sudah kokoh. Kemudian, jangan lupa ISO-nya kita taruh pada ISO yang tinggi. Kenapa harus 3 ISO-nya? Ya karena tempatnya kan sudah minim pencahayaan nih. Jadi ISO kita harus tinggi. Kemungkinan kita letakkan dulu dia di ISO sekitar 3200 ya. Terus kemudian kita menggunakan speed sekitar 10 detik. Kalau misalnya nanti kita coba foto ternyata itu kurang terang, speednya yang kita tambahkan ya. Jadi speed yang tadinya maaf, kalau tadi kita speednya misalnya 10 detik, kita naikkan lagi menjadi 15 ya. Nah, lihat hasilnya. Kalau misalnya hasilnya masih kurang terang, kita bisa mencoba menaikkan lagi speednya. Lebih baik kita menaikkan speednya, tapi ingat speednya jangan terlalu tinggi ya. Di 10 sudah cukup. Nanti kita naikkan ISO aja. Satu hal yang harus teman-teman perhatikan. Kenapa ISO yang harus kita naikkan, sedangkan speednya masih di speed yang tidak terlalu tinggi? Kenapa? Karena apabila kita menaikkan speed, itu nanti hasil dari bintang-bintangnya itu jadi seperti gimana ya? Dia tidak akan tajam karena bintang itu kan dia bergerak nih. Nah, pada sekian detik dia bergerak itu gerakannya itu akan kita tangkap dengan menjadi tidak membeku dia jadinya. Dia bentuknya nanti tidak akan tajam. Jadi yang kita naikkan adalah ISO-nya saja. Jadi apabila nanti fotonya kurang terang, ISO-nya saja yang kita naikkan. Sedangkan speednya jangan kita tambah lagi. Cukup di sekian detik, misalnya 8 detik atau 10 detik itu udah cukup. Jangan sampai lebih dari itu. Karena nanti hasilnya tidak akan tajam untuk Bima Sakti. Jadi itu adalah settingan di kamera kita. Ingat ya teman-teman ya, pesan saya. Jangan terlalu tinggi speednya, tapi naikkan ISO. Oke teman-teman, cukup sekian episode kali ini tentang bagaimana caranya mendapatkan foto Milky Way. Semoga bisa teman-teman simak dengan baik dan juga nanti bisa teman-teman coba deh ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya bersama saya Endra Syurina dalam acara Kabar Fotografi.